Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus. Puji Tuhan, kita kembali dapat belajar bersama pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini dengan tajuk Peperangan di Balik Semua Peperangan. Ayat inti kita terdapat dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 8. Maka timbullah peperangan di syurga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di syurga. Ada satu pertanyaan kontroversi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, ribuan tahun bahkan, bahwa jika Allah itu baik, mengapa dunia begitu jahat? Apakah Allah membiarkan orang-orang yang Dia kasihi mengalami kecelakaan? Di manakah Allah yang pengasih itu? Saudara-saudari, saya percaya orang-orang tersebut ingin mencari pengharapan di balik semua kegelapan yang mereka lihat di dunia ini. Kita harus sadar bahwa kita saat ini sedang berada di dalam peperangan yang tidak kelihatan di antara dua kuasa besar. Sekalipun ia tidak kelihatan, namun kita dapat merasakan kesannya. Seperti berlakunya perzinahan, berlakunya kematian, dan banyak hal-hal yang mengguris hati kita. Sebentar tadi kita dapat lihat di ayat inti bahwa asal-usul peperangan itu bermula di syurga. Nah, bagaimana mungkin peperangan itu boleh berlaku di syurga sedangkan syurga adalah tempat yang sempurna? Ya, saudara-saudara, memang di syurga tempat yang sempurna, karena yang memulai peperangan ini, yaitu Lucifer atau yang kini kita kenali setan, sesungguhnya dia merupakan makhluk yang tidak bercela dan sempurna. Di dalam Yehezkiel 28 ayat 12 hingga 15, kita dapat temukan di sana Tuhan berfirman, "Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu." Faktanya di Eden terdapat makhluk yang berusaha untuk menghasut Hawa untuk tidak mempercayai Tuhan. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa makhluk ini menaburkan ketidakpercayaan antara umat-umat Tuhan, dan makhluk ini dipanggil sebagai musuh, dan dia kita kenali sebagai Satan. Kemudian soalan berikutnya timbul, apakah Tuhan menciptakan makhluk yang jahat? Alkitab memberitahu kita bahwa Satan, makhluk yang menjadi musuh Tuhan ini, adalah makhluk yang sempurna, yang tidak ada celah di awal penciptaan. Artinya Tuhan tidak menciptakan makhluk yang jahat. Dan bagaimana mungkin makhluk ini boleh berubah menjadi jahat? Tuhan memberikan dia seperti semua makhluk lainnya kebebasan untuk memilih. Dan Lucifer memilih untuk memberontak, dan dia bercita-cita untuk menduduki takhta Tuhan. Di dalam Great Controversy muka surat 494 dan 495, walaupun Tuhan sekian lama bersabar dengan Lucifer, dia tidak boleh membiarkan dia merosakkan syurga dengan pemberontakannya. Warga majelis syurga merayu kepada Lucifer, anak Tuhan, mempersembahkan di hadapannya kebesaran, kebaikan, dan keadilan pencipta, dan sifat hukumnya yang suci dan tidak berubah. Tuhan sendiri telah menetapkan peraturan syurga, dan dengan meninggalkannya, Lucifer akan menghina penciptanya dan membawa kehancuran ke atas dirinya sendiri. Tetapi amaran itu yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tidak terhingga hanya membangkitkan semangat penentangannya. Ringkasnya pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa Lucifer, malaikat yang sempurna ini, berjaya untuk menghasut sepertiga daripada malaikat-malaikat di syurga untuk mengikuti dia memberontak terhadap Tuhan. Keangkuhan Satan telah matang,
menjadi pemberontakan terbuka. Dalam keinginannya untuk merapas takhta syurga, Lucifer menimbulkan keraguan pada malaikat-malaikat tentang keadilan kerajaan ilahi. Bukankah mereka semua bebas? Itulah pertanyaan di dalam hati para malaikat. Bahwa mereka semua adalah makhluk yang bebas, yang tidak perlu tunduk kepada undang-undang yang diberikan oleh Tuhan. Tidak perlu tunduk kepada peraturan yang ada di surga. Pemberontakan menjadi konflik terbuka, peperangan di mana setiap malaikat perlu membuat keputusan mereka. Sepertiga daripada malaikat mengikut Satan, manakala yang lain tetap setia kepada Tuhan. Hari ini, perang ini berterusan. Satan masih aktif. Dia coba mengheret setiap orang untuk memberontak mengikuti hukum Tuhan. Dan hanya ada dua sisi, mereka yang ingin mematuhi hukum Tuhan atau mereka yang ingin menolaknya. Keputusan ada di tangan kita. Mari kita perhatikan kutipan ini. Tuhan yang agung dapat dengan segera melemparkan penipu agung ini dari surga. Tetapi ini bukanlah tujuannya. Dan dia akan memberi peluang yang sama kepada yang memberontak, untuk mengukur kekuatan dengan anaknya sendiri dan malaikat-malaikatnya yang setia. Dalam peperangan ini, setiap malaikat akan memilih pihaknya sendiri dan dimanifestasikan kepada semua. Jika Tuhan telah menggunakan kuasanya untuk menghukum ketua pemberontak ini, malaikat yang tidak berpuas hati ini tidak akan dizahirkan. Oleh itu, Tuhan mengambil haluan lain, karena dia akan menyatakan dengan jelas kepada semua angkatan syurgawi keadilannya dan penghakimannya. Bagaimana pula planet kita, bumi, terlibat dalam kontroversi besar ini? Sedangkan peperangan itu berlaku di syurga. Di dalam Kejadian 3 kita temukan bahwa akhirnya manusia didapati mengikuti apa yang ditawarkan oleh setan, yaitu untuk tidak mempercayai Tuhan, memberontak terhadap pencipta. Tuhan menciptakan malaikat dalam persekitaran yang tidak berdosa dan sempurna. Begitu juga Tuhan menciptakan manusia di mana persekitaran mereka bebas daripada dosa. Sama seperti yang berlaku dengan malaikat, Tuhan juga mencipta kita dengan kuasa untuk memilih dengan bebas. Jadi Adam dan Hawa menggunakan kebebasan itu. Dia memberi mereka perintah mudah. Tetapi jangan kamu makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Satu-satunya perintah yang diberikan kepada Adam dan Hawa, perintah larangan itu, di sanalah setan berhasil membuat mereka ragu-ragu. Dengan licik dia mencapai matlamatnya. Adam dan Hawa meragui Tuhan, tidak taat lagi kepada Tuhan, dan membuka pintu bagi dosa untuk masuk. Sejak itu, manusia hidup dalam dunia yang ditandai dengan kesakitan, penyakit, dan kematian. Adakah kita semua membayar dosa Adam? Dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa kita masing-masing membayar dosa kita sendiri. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada di dalam diri kita, saudara, yang menjadikan kita layak mendapat kasih Tuhan. Namun dengan setiap titisan darah yang Yesus tumpahkan di Kalvari, Tuhan memberitahu kita, aku mengasihi kamu. Saudara, Tuhan mengasihi manusia sehingga sanggup mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Tanpa tindakan Tuhan ini, manusia tiada pengharapan. Nah, kita lihat bahwa Yesus menjadi imam besar untuk kita. Di dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
Apa yang Yesus lakukan untuk kita di kayu salib membolehkan Dia juga menjadi pengantara bagi kita di surga. Tuhan kita yang telah dibangkitkan ialah imam besar kita yang agung, menyediakan segala yang kita perlukan untuk diselamatkan dan untuk hidup dalam kerajaan Tuhan selama-lamanya. Hari ini, Yesus sedang berdoa untuk kita di bait suci syurgawi. Itu kita boleh baca dalam Ibrani 9 ayat 24 dan Ibrani 7 ayat 25. Berdasarkan darahnya yang tertumpah di kayu salib, Yesus mempersembahkan kita di hadapan Bapa dan di hadapan semua penduduk alam semesta sebagai orang yang adil, sempurna, layak menduduki tempat di surga. Oleh itu, kita dijemput untuk mendekati Tuhan dengan keyakinan melalui Yesus. Yesus mau kita bergantung kepadanya untuk setiap keperluan dalam hidup kita. Di mana ada ketakutan, Dia membawa kedamaian. Di mana ada kesalahan, Dia membawa pengampunan. Di mana ada kelemahan, Dia membawa kekuatan. Keinginan terbesar Yesus adalah untuk kita hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Adakah ini juga keinginan terbesar kita semua? Yakinkan diri kita bahwa kita mempunyai imam besar, pembela, pengantara yang sangat mengambil berat manusia yang berdosa. Renungkan kutipan dari Ministry of Healing. Apabila godaan menyerang Anda, apabila kebimbangan, kebingungan, dan kegelapan kelihatan mengelilingi jiwa Anda, lihatlah ke tempat terakhir Anda melihat cahaya. Beristirahatlah dalam kasih Kristus dan di bawah perlindungannya. Apabila dosa bergelut untuk menguasai dalam hati, apabila rasa bersalah menindas jiwa dan membebankan hati nurani, apabila ketidakpercayaan menyelubungi pikiran, ingatlah bahwa kasih karunia Kristus sudah cukup untuk menundukkan dosa dan mengusir kegelapan. Masuk ke dalam persekutuan dengan Juru Selamat, kita memasuki wilayah damai. Dalam Kristus, Tuhan menyelesaikan masalah dosa dengan mengambil akibat dosa ke atas dirinya. Dengan kuasa penciptanya, Tuhan secara aktif terlibat dalam pemusnahan kejahatan dan pembersihan serta pemulihan alam semesta. Semoga pelajaran ini membuatkan kita semakin diperkuatkan, diteguhkan bahwa kita berada di pihak yang menang saat kita berpegang pada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.